Yo, good evening everyone and welcome back to Fun Football Podcast bersama Jeremy. Apa kabar Jeremy? Sebelah kanan gua ada Gary Vince. Duduk yang benar, duduk yang benar. Itu dia bener kan? Jangan gini-gini lo apa sih gini-gini? Apa nih? Kita mau bahas apa nih? Ini kalau Apa kabar Jer? Kalau happy banget ya. happy banget ya. Gua kemarin malu banget, Pak. Heeh. Gua habis marahin sama hakim ini. Gua persidangan ya. Gua sidangan. Ini gua baru ya, nggak ngerti ya sidangnya. Gua begini ya, ini tangan gua deh guys. Begini gua. Anjing udah kayak nggak ada aturan. Lu kangen nganggur jadi begitu ya. Lupa tata krama lu ya. Terus ditunjuk sama hakim. Ditunjuk sama hakim. Mas tangannya mas, oke. Lu kelamaan nganggur jadi lupa tata krama lu ya. Nah tapi hari ini kita mau bahas apa nih guys? Apa? Kita mau bahas apa? Kita nih bikin konten mendadak kok. Bagi ada yang nanya kok biasanya konten hari Senin Selasa, kok ini konten hari Kamis. Oh enggak, konten yang bahas ini tuh sudah dibahas sama dia, sudah diwakilkan sama dia. Jadi gue bahas yang previewnya aja. Oke. Preview, oke. Gue sebelum bahas ke preview nih, bahas UCL dulu ya. Udah lama nggak bahas UCL ya. Iya, soalnya tim kita dari UCL. Tim males banget. Dia sendiri waktu itu gue juga gue nggak ngerti. Kan lu nggak perhatiin tim lain. Gue nggak merhatiin tim lain. Jadi tim sendiri udah pusing. bahas sedikit aja lah ya. Bebas. Karena udah lama lah. Udah lama kita nggak konten ya. Habis konten ini paling gue balik konten bikin wardrobe apa game lagi lah. Gitu oke. Kemarin Barca kalah ya Oh iya, sama PSG susah ya. 2-1. Dembele gue ya. Yang main juga pemain depannya pemain nggak kenal pak. Pemain tengahnya tuh kayak Vitinha normal lah. Vitinha. Ferrati tuh masih di PSG ya. Ferrati udah main di Amerika. Ferrati di Amerika apa? Di Arab. Gue udah lupa kira nih. Gue nggak ngikutin jadi. Tapi gue tahu Dembele. Tapi gue masih tahu kok guys. Dembele bonusnya guys. Yang gue udah bikin voting tuh. Tolong voting dulu guys. Kalian mau bikin yang mana? Itu masih gue buka tuh sampai international break ya. Yamal balik ya. Yamal udah balik. Lamine Yamal udah balik ya ke skuadnya Barca ya. Emang dia? Oh iya ya, kemarin selangkangannya strike. Ya Dia sakit belakangan nih iya. Ya mungkin untuk fans Real Madrid gak suka kayak Lamine Yamal udah balik ya. Bakal dia ada yang komen bahwa kayak Lamine Yamal tuh harus digenjotin lagi gitu kan ya, biar dia cedera lagi gitu. Tapi gue rasa ya, Lamine Yamal tuh jauh lebih jago dari Vini sih. Lu setuju nggak lo? Lamine Yamal lebih jago dari Lu bandingin Dembele apa? Lamine Yamal lebih jago dari Vini, menurut lu gimana gini? Iya sih. Kalau goal contribution ya. Lamine Yamal jauh. Gue Lamine Yamal lebih jago dari Karena gue kalau ngeliat ada lawan. Karena kalau lu lihat pemain sayap tuh pasti kalau gol kontribusi gede, berarti ini pemain sayap yang gokil menurut gue. Dibanding cuman apa yang ngeluarin dribbling sukses, passing sukses, gol kontribusi sih menurut gue. Terus menurut lu Rashford jago? Bulan ini jago, bulan kemarin enggak. Iya. Yang lawan Newcastle dia cetak gol kan. Tapi jago nggak? Emang lagi bagus dia, gol kontribusinya ada. Dia baru 6 gol GA. Dan lumayan anjing itu buat Rashford. GA itu. Yang biasa sepanjang musim itu Iya. 10 gol dan assist ya. Iya. Itu gol dan assist Baru 6 bulan ini. 6. Baru 6. Iya gitu. Tapi kemarin kena faktor yang buat Barca kalah tuh ya itu di press terus sama PSG. Iya. Udah balik lagi lah. Wingback lu kuat. Lu jangan banding wingback kita. Ya udah. Terus gue nanya lagi sama nih. Siapa? Pedri. Mantap. Tapi Pedri sama De Jong tuh kemarin lagi jelek. Lagi jelek. Jelek lah gimana nggak jelek di pas kalah? Lagi jelek ya di press Iya. katanya. Kayak gitu. Maupun peluang Barca tuh dikit sih. Tapi banyak kan PSG lah. Jauh lah. Gitu kan ya. Lewandowski? Gak dimainin ya. Ferran Torres yang mainin. Kenapa? Ya kan rotasi. Oh, alasan taktikal. Rotasi iya biasa lah. Kan cedera ya. Heeh. Yang cetak gol siapa? Kemarin tuh yang ngasih Rashford, yang cetak si Ferran. Lanjut. Iya. Ya semoga Barca bisa konsisten terus ya di liga ya. Iya. Karena Barca feeling gue Barca lagi fokus di liga ya sih menurut gue. Kayak Champions League. Iya, enggak. Tapi kemarin semifinal gimana ya? Apa? Barca. Barca yang fokus di liga aja tuh bisa masuk semifinal UCL anjing. Siapa yang juara liga sebenarnya Barca ya? Kemarin Barca. Oh iya. Anjing gue udah nggak tahu siapa juara liga. Terus kemarin juga
Terus kemarin juga Liverpool kalah ya sama Galatasaray ya. Tapi gini, udah lah. Florian Wirtz gimana menurut lo? Jelek kan? Aaron Rodgers itu 008 ya, 007. 008. Hah? 008 sama Chelsea bilang. Gimana ya? 007 di Premier League. Gimana menurut lo deh? Gue jujur agak Kan katanya kan si Wirtz ini kan didatengin buat nge-replace Luis Diaz. nah, Iya kan? tapi gimana? Dia bukan tipikal seperti itu. Dia nggak punya speed. Ya, Iya. Siapa replace Luis Diaz? Masa Gakpo? tapi ya di posisi ya dia. Iya benar. Sekarang siapa line up-nya Liverpool? Tiga depan. Salah, Ekitike. Kalau mau Wirtz dicadangin main 4. Bukan, Salah, Ekitike sama siapa biasanya satu lagi? Biasanya Gakpo. Sama Gakpo. Belakang tuh sih. Wirtz tengah. Sama McAllister. McAllister sama Graven. Ryan. Jadi Graven deh. nomor 6 Tapi sekali. iya. Tapi Liverpool udah 6 game dia main jelek. 6 game. Udah 6 game main jelek. Tapi ya. menang. Menang. Berarti juara lagi. Kayak dia menangnya menit terakhir terus kan. Menang dia. Pokoknya kalau Liverpool menang 2-0 nggak tambahin waktu banyak tuh. Iya. Liverpool kalah 1-0 tambahin waktu 10 menit. Pokoknya sampai berkaca gol lah. Mantap itu Liverpool itu. Saya kemarin Liverpool tuh yang pas lawan Crystal Palace tuh dia udah cetak gol nih di menit terakhir. Dibalikin lagi sama Nketiah. Ya kan? Pemain kesayangan kita. Dan Crystal Palace kalah ya? Kalah. Tapi Ekitike oke sih. Suka gua. Maksudnya cocok anjing sama Liverpool Liverpool. Jadi striker nomor 9 dibutuhkan Ekitike, bukan Isak anjing enggak perlu. Enggak, kalau gue bilang Liverpool jangan 4-3-3 menurut gue. 4-4-2. Salah sama Ekitike. Salah, Nketiah, Wirtz gak main. Makanya 4-4-2 anjing gimana nih lu? 4-4-2, Salah, Gakpo, sayap, dua striker tuh si Nketiah sama siapa? Sama Isak. Isak. Iyalah. Wirtz jangan lah. Biar adaptasinya dulu mainin di babak kedua. Tapi menurut gue ya, menurut gue ya, Liverpool itu tidak pernah bisa main playmaker dengan Salah di bawah. Setuju nggak dong? Kalau gue bilang, itu gue udah denger ya. Kalau gue bilang Liverpoolnya udah dari musim kemarin emang bergantung sama satu orang. Iya betul. Jadi satu orang jelek, udah hancur semua. Masalahnya bergantungnya sama Salah anjing. Iya, Enggak kita makanya bergantung sama siapa gitu. makanya diperpanjang kontrak. Iya. Ya tapi gitu guys, lu perhatiin guys ya. Liverpool dengan playmaker itu nggak pernah main bagus, Iya. pernah main bagus. Dulu zaman Thiago, ingat gak? Thiago dia lebih sering di bench daripada main. Pokoknya Liverpool punya playmaker. Kenapa? Alasannya? Karena bola itu semua di Salah. Iya. Salah yang ngatur serangan. Jadi pada saat Salah yang ngatur serangan guys, Wirtz itu harus menggantikan posisinya di Salah. Iya. Gak bisa lah. Iya bener. Itu loh. Kalau ada yang bilang Chiesa layak starter gak? Kalau gue bilang kalau misalnya Salah cabut deh buat Piala Afrika, Chiesa layak starter menurut gue. Tapi kok sekarang enggak. Sekarang enggak lah. Tapi Chiesa lagi oke menurut gue. Lebih CS aja main enggak. Lebih oke dibanding Wirtz menurut gue. Ya CS aja kan si Gakpo main saja. Iya, nggak bisa di kanan. Gue tau dia bisa di kanan kan dia di Eropa dulu. Di Italia dia kiri kan. Enggak di 2021 dia kanan. Di Juve kanan. Iya. Di Italia dia kiri. Lupa. Pokoknya dia bisa dua posisi lah. Ya, makanya kalau gitu ya mainin aja Kesa ganti Gakpo. Enggak. Ganti Wirtz, Wirtz gak usah main kalau gue bilang. Terus Gakpo kemana? Oh iya Gakpo ya. Kalau misalnya Gakpo lagi down ya Chiesa main. Iya. Dan kalau bisa gue bench dulu. Iya. Cuma itulah kayak maksudnya kayak kalau gue main kemahalan masih pelatih takut naruh dia di bench. Iya. Takut diomongin, takut ini. Iya benar. Lagian juga Liverpool itu ya mau gimana juga nggak diangkat juga media. Iya, nggak seru anjing. Liverpool udah kalah 2 kali. Nggak ada yang ngomongin satu pun. Iya. MU musim ini bawa kalah 2 kali. Sama Arsenal, sama tiga Dong. Sama Arsenal, City sama Brentford. Tapi udah rame banget, udah kayak kebakaran hutan gitu. Nggak apa-apa. Lepas. Makanya itu yang membuat mental pemain United itu ngedown lah. Iyalah, itulah yang ngebuat United ngedown. Hajar media terus, mampus. Iya. Lanjut. Tapi semoga Liverpool konsisten kalah ya sampai ketemu Man United ya. Ya, sampai lewat lah ketemu Man United. Jangan sampai ketemu Man United mereka menang. Sampai ketemu Man United gak apa-apa dia menang, asal di ketemu Man United kalah, gue bahan aja gue. At least gue udah bahan gitu. Gitu aja. Lanjut. Oke. Ya, kita lanjut dulu ke Benfica ya dengan Mourinho ya. Ini harus gue wajib bahas. Karena gue kemarin Roger Schmidt mana Roger Schmidt? Roger Smith yang mana? Pelatih gitu. Benfica. Sekarang Mourinho.
Gue kemarin nonton Benfica ketiduran gue nih. Di Benfica lawan Chelsea ketiduran karena Aman. Hah? Kalah 1-0 menang. Chelsea menang. Chelsea menangnya tuh karena kan Garnacho mau ngasis gol bunuh diri. Jadi Catrios tuh. Iya, Katanya gol bagus bunuh diri dia. dia. Atau dia lah Chelsea. Ya, tapi momen yang gue petik tuh adalah ketika Momen yang lu petik ya. momen yang penting yang gue petik anjay. Udah kayak kutipan ya. Iya, kutipan anjay. Ketika fans Benfica tuh ngelemparin botol ke Enzo. Iya lah. Gorinya tentang ini. Langsung diem semua anjing. Shit man. Shit gila cok. Alright. Lu gini doang. Oh, diem dia anjing. Dingin ya. Dia tuh Dingin ya. shit man anjing. Dingin ya boleh. Anjing, respect cok. 3 trofi Premier League satu-satunya di Chelsea. Dia doang anjing. Tapi sama dengan Semua pelatih gak ada yang bisa. Semua pelatih di Chelsea malah gua. Iya lah. Gila cok. Jadi itu lawan Ferguson lah gitu. Iya. Gila. Bener-bener. Kalau nggak ada Mourinho, Ferguson mungkin nggak pernah. Tapi iya. Tapi terlepas dari gol itu udah nggak ada peluang lagi Chelsea sama Benfica udah gitu aja. Nggak jelas gitu loh. Bola kayak lu nonton bola tahun-tahun 2004, tahun 2000 kan nggak jelas kan bola ke arah mana gitu kan ya. Kayak gitu lah. Jadi kita nonton sekaligus flashback ke sepak bola zaman dulu. Tapi gue ketiduran nonton gituan, ketiduran gue anjing bangun-bangun jam 12 siang gitu kan ya. Kayak gitulah. Oke. Ya disitulah Benfica, semoga Benfica bisa. Gue mulai Benfica inilah juara di liganya lah. Oh nggak boleh. Juara di liganya dulu, baru CL. Ya Gitu. lanjut. Jadi jor-joran lah Benfica lah. Gitu, Iya lanjut. kan, ya. Lanjut. Oke. Lanjut ke Bayern Munchen ya. Menang lawan Pafos. Ya. Bayern Munchen kemarin mainin formasi 4-4-2. Sama di depan. Depan Harry Kane dan Nico Jackson aja. Kan diproduksi dan kamu cek. Iya. Oke. Nico Jackson. Bukannya kemarin sempat ada rumor juga jadi. Udah, jadi. Jadi Nyetak 1 assist 1 gol. Harry Kane 2 gol. 15 juta ya. 15 juta. Minjem Nico Jackson doang 15 juta aja. Dan Jackson, lu tau gak positifnya adalah semoga Jackson bisa belajar banyak dari Harry Kane untuk menjadi striker terhebat panjang masa guys. Gila, Garnacho nyesel tuh gak ke Munchen. Gila, tapi Jackson anjing. Tapi tolong si Garnacho tuh lebih milih Chelsea. Itu goblok. Nggak ngerti gue. Gue gak ngerti. Otak yang nggak ada. Jackson di Chelsea tuh flop. Gila Jackson nih di Munchen. Wah anjing. Tapi serius. Makin bingung kompani milikin atau Jackson anjing. Atau nggak dia mainin dua-duanya. Itu kurang lebih. Enggak, dia mainin dua-duanya. Harry Kane di belakang Jackson. Enggak. Ikan no. Atau lu juga ngapain bingung dia milikin atau Jackson? Udah, gue kalau jadi pelatih gue taruh Jackson depan, Harry Kane belakang. Yo, sebab pemasok. Seperti yang dilakukan kemarin pada saat lawan Pafos anjing. Gitu cok. Tapi serius guys, gue nggak ngerti kenapa Garnacho lebih milih Chelsea dari Bayern Munchen. Itu apa maksudnya apa maksudnya Buat Premier League, buat ini tuh nama dia kangkat Premier League proven anjir. Ya, Gitu. Ya gue nggak ngerti. Tetap aja gue nggak ngerti lah gitu. Kenapa si Garnacho milih Chelsea lah, gitu lah anjing. Padahal Jackson di Munchen anjing lah. ya. Anjir shit man gitu loh. Bantai Pafos ya kemarin 5-1. Di Pavuso ada David Luiz. Pavuso ada David Luiz. David Luiz udah nggak ada. David Luiz tuh ada di Pavos. David Luiz tuh Brazil udah nggak di Nggak bagus di Pavuso ada David Luiz. tapi nggak main dia. Iya tapi ada. Kan kemarin foto sama kompani salaman lu kan lihat. Oh iya. Ada gitu. David Luiz. Tapi logonya Pafos itu kayak logo ini anjing barber. Gue udah nggak tahu lagi anjing. Gue udah nggak tahu. Betul, itu cocok buat jadi logo barber. Gue udah nggak tahu tapi. Iya, itu cocok banget cok. Keren dulu kalau logonya tuh unik kan. Gue udah nggak tahu. Sumpah unik banget cok. Gue udah nggak tahu kira mana tim yang ngomongin mana yang enggak. Dah lanjut. Oke lah. 5-1 ya kemarin ngurung Pafos ya. Ngurung Pafos. Anjing Pafos juga 1 gol tuh udah kayak anjing bersyukur banget pada anjing cetak 1 gol tuh selebrasi anjing. Pas-pasnya anjing. Iyalah. Neuer kan sih? Never kiper ya. Belum pensiun dia? Tapi golnya keren loh Pafos Iya anjing. belum pensiun dia. Belum. Ya kayak Buffon aja umur 41 baru pensiun. Ya, tapi bukan jadi Wak. Neymar juga jago sih. Iya. Gue harap De Gea satu hari kayak gini lagi. Aduh jangan gitulah. Ada kiper bagus lah kayak Ter Stegen, nah itu free. Ter Stegen kosong anjing. Bisa ambil. Bukan langsung gue bisa diambil kalau nggak dimainin. Dia tahu gue setahun lagi ya udah free deh. Tahu gue setahun lagi udah free dia. Kalau nggak Lamens mau. Jadi Lamens jadi nomor 1. Iyalah jangan bayiin dia nanti. Nggak kenapa sih kita ngomongin MU? Kita lagi nggak bahas MU. Enggak kan kita Champions League anjing. ya di UCL. MU nggak di Champions League. Oke kita beralih dulu ke Napoli ya. Kemarin Napoli
menang lawan Sporting ya. Tapi golnya Hojlund keren sih. Gila. Hojlund cukup cosplay jadi Haaland, De Bruyne cetak supply. Gue harap dengan golnya Hojlund satu, semua orang melihat bahwa Hojlund itu bisa bermain seperti itu di sistem 4-3 back ya. Dia main 4 back. Main 4 back ini. Sistem 4 back. Tapi kekurangannya minusnya dari Napoli yang musim ini di bawah Conte. Napoli itu nggak punya pemain winger murni. Karena semua pemain midfieldnya tuh dimasukin ke situ semua. Karena formasi dia 4-1-4-1. Karena cuy. Karena coy di Chelsea yang kocak Dah next. gitu loh. Terus by the way Sporting udah balik ke formasi 4-2-3-1. Dan menang lagi. Udah bukan 3-4-3. Enggak kan kalah sama Napoli. Oh justru karena balik ke 4. Iya, Atau makanya kalah. Tapi semoga Hilman ya. MU. kan Hilman kan dulu kan di sini kan. Hilman Jadi siapa? Hilman Pak ada Morton nih. gue mau tetap satu ke balik pak tuh. Yang gue Warton. Balik pak. Oke lah, dari situ lah Ucel. Udah semua situ lah. Ucel yang kan gue bahas Ucel yang ini aja yang naik aja, yang menarik. Apa yang menariknya anjing gue bahas? Hah? Tapi udah Main kemarin. Mana? 2-1. Oh iya. Gitu. Terus, Ya, itu doang sih match yang menarik yang menarik gue bahas 2 sama. Gak jelas kan 2 sama gitu. Lawan tim antang berantah 2 sama anjing. Goblok aja terus. Memang gak layak sebenarnya mereka main tim selagi itu, cuma dipaksakan aja. Bahas dulu ya, review dikit ya. Chelsea Liverpool, ya. Kan kita udah bahas tadi Liverpool. Semoga juga ini ya angin-anginan nih. Liverpool Chelsea itu sama-sama angin-anginan. Udah bilang, tapi kalau dari sisi Chelsea, Enzo nggak cocok di nomor 10 sih menurut gua. Emang lebih cocoknya itu di sebelahnya Caicedo menurut gua. Kayak gitu. Nomor 10 itu Cole Palmer, tapi Cole Palmer cedera sih. Gue sih merasa Enzo tuh cocok sama. Gue bakal saya. Kiri, Estepao. Estepao Oh tuh kan dia pakai kanan sih. dia kiri. Di kiri juga. Kiri kok kayak Mata. Sama mereka kan. Delap sama Pedro. Itu tuh kan. Dari Washington dijaga sama siapa aja. lagi itu Santos. Oke. Ada George. Harusnya Andre Santos sama Caicedo bareng. Kemarin itu nggak ada nama. Apa? Santos sama Caicedo. Nah Santos tuh gak tau ya, Maresca ini lebih milih Santos dibanding Garnacho anjing. Santos tuh main bola nggak sih? Untung daripada Santos. Tau kan? Si George itu. Gak jelas coy. George itu kayak nama-nama ini anjing, nama-nama Ya. orang apa? Orang kuliahan anjing dia main bola. Lanjut. Ya tapi Liverpool kalau nggak menang kelewatan anjing. Lawan Chelsea doang anjing, lawan MU kalah anjing, Chelsea goblok anjing. Nah anjing lagi santai. Iya anjing, gitulah. Iya. Baik, inilah, ini mungkin udah mulai masuk ke MU TV nih aja. MU lawan Sunderland nih. Gue berharap nih MU nih. Jadi gini skenario aja. Gue berharap MU ini kalah. Terus Biar MU tuh terlihat lemah di depan Liverpool. Pada saat ketemu Liverpool, wah, Liverpool ngeremehin kita. Liverpool main gigi 1, baru kita main gigi 4 akhirnya. Gitu kan. Ya nggak? udah nggak make sense. Ini buat gue gini. Langsung terbang satu sih. Bruno tuh si bench sekarang. Bruno di bench. Mandi Bartos dan sini. Tuh, Dua. ya. Cuma dalam gue mau itu harus udah akhir kali main bola. Iya. Jangan nunggu. Dan Mbumbo harus ingat bahwa dia itu udah main di MU, udah bukan main di Brentford. Kalau main di Brentford kita nunggu bola masih bisa. Kalau di MU nggak bisa, dia harus jemput. Iya. Dia harus turun, dia harus jemput, dia harus pokoknya dia harus turun, harus jemput lah. Iya. Jangan sampai jadi menunggu. Iya benar. Nah, kalau kedua apa? Ketiga apa? Sesko harus dikasih assist aja. Sesko tuh harus disupply. Jangan sampai Sesko nggak disupply. Dia cetak gol. Karena disupply. Karena Disupply goblok. Itu pun golnya juga gol bola muntahan. Tapi goblok anjing Doku itu. Keempat Doku nggak usah main lah, mainin aja Dalot lah di situ anjing. Apa susahnya sih mainin Dalot di situ bangsat. Kalau gua agak beda ya pendapat gua sama lu ya. Kalau Bruno di bench sebenarnya oke, cuman kalau menurut gua Bruno dimainin cuman ditaruh nomor 10. Makin banyak loh nomor 10-nya, ada Mount, ada Cunha. taruh nomor 10. Warga Dibanding mau sama Cunha mending dua-dua di bench. Mainu dimainin, ditaruh nomor 6 sama Casemiro menurut Nanti dia gua. ngomong lagi kenapa Cunha nggak main. Coba ya dulu. Kalau gua bilang ya, bisa Coba juga dulu. begitu. Kalau gua Atau begitu. enggak Bruno nomor 10,
mau main di posisinya Bruno jadi box support. Iya. Tetep aja sih Jer, tengah lu kosong. Nggak apa-apa. Gue tuh nyari, kalau gue tuh lebih apa ya, lebih milih opsi yang tengah lu tuh saling melengkapi. Itu Casemiro masih main menurut Gua main Casemiro karena sama aja, karena Mount juga bisa main bangbar. Iya. Casemiro bisa main stay. Tapi Mount tuh kurang bisa carry the ball dibanding main tuh. Iya kan? Iya oke. Cuman kan masalahnya main switch sih bisa. Iya. Kalau mainnya malah kurang main switch. Iya. Iya kan? Mainnya kan lebih kurang switch sih daripada Casemiro. Iya benar banget. Itu dia. Di kandang MU ya kemarin. Besok ya? Kayaknya Sabtu atau Minggu sih? Sabtu jam 9. Sabtu. Live komen lo. Gak tau udah nanti lah anjing, kalau gua ada kerja Sabtu gua. Temen kalau ada kerja ya matilah. Mampus lah kayak selana semua. Tuh, anjing. Ya kalau main dia mah mau menang, kalah terserah dah. Ya. Tapi menurut lu ya, Kemarin tuh Brentford tuh udah di titik di mana tuh gue udah kesel banget anjingnya apa main iya. tuh. Satu lagi, Jelas gitu loh. Bayindir jangan main. Itu susah. Kalau ganti kiper di match berikutnya susah. Menurut gua bisa. Kalau ganti pemain masih bisa. Kalau menurut gua kiper bisa diganti karena Bayindir tuh tahu bikin masalah anjing. Gua udah sebel banget. Golnya Jansen gitu. Iya. Si Jansen itu gol gampang anjing sebenarnya. Itu kiper mana dapat anjing Ger, tapi dia lebih memilih untuk bergaya seperti itu. Iya. Gua nggak ngerti anjing ngawain. Oh, Gol yang ketiga itu ya. iya. Itu bola gampang. Itu gol pembungkus lah Itu gol gampang. Tapi gue udah prediksi juga nih gol ketiga tuh. Ya gol 3-1 bener kan 3-1. Karena gue tahu nih tolol anjing. Ayo anjing. Amorim juga. Gue bukan kesel karena kalah, tapi kesel karena ada pemain Liverpool 2 gitu anjing. Kayak Henderson. Henderson asli sih. Anjing itu bisa-bisanya sih. Bruno bukannya tendang ke gawang malah ke leher. Kayak leher. Maguire tuh bisa-bisanya dia mau main offside sama Igor Thiago, malah nggak offside anjing. Iya. Bruno penalti Gak mas. bukannya ke gawang malah ke leher. Gitulah guys pokoknya. Pusing anjing. Ke leher. Iya tahu bisa pakai. Jadi gimana Sunderland? Ada prediksi? Kalah lah ini. Bantai lah 5-0 lah ya. Paling ini kalah 1-0 aja. Yakin gua. Goblok. Tai anjing ini bakal kalah 1-0 ya. Sunderland siapa aja ya mainnya ya? Taichung ya? Tai Dibling. Kaler Bling. Dibling. Jadi di Sunderland apa udah kayak Everton? Gue udah curiga ya sekarang. Sunderland tuh setahu gue yang gue masih inget tuh kayak John O'Shea masih main gak sih? kayak John O'Shea, kayak Adam Johnson, Connor Wickham masih main gak sih? Connor Wickham, Adam Johnson, anjing. Connor Wickham masih main gak sih? Masih ada Pickford di situ anjing. Oh Pickford sih itu dia. Connor Wickham tuh masih Terus main. di hati ada David Moyes dulu Sunderland goblok kan. Connor Wickham tuh masih ada gak sih di Sunderland guys? Sama Diallo. Tapi pinjek. Tapi gua rasa sama Diallo dijual sih tahun depan. Lo nggak please Sunderland anjing, gila lo kalau menang mah mati aja anjing, jual bukan nasi padang anjing goblok. Tapi gua rasa kalau kalah Sunderland Amorim mundur sih. Atau mungkin Ya maksud gua kalau emang 3-3 nggak cocok, bukan sistemnya nggak berjalan, pemain lu IQ-nya rendah semua anjing goblok. iya tahu. Cuman Amorim dan terah anjing. Nah sekarang bedanya 3-4-3 PLS sama 3-4-3 MU apa? Bedanya pemain PLS sama bola kan 11 yang ngomong. 11 ngomong Apa? Sebenarnya itu bukan masalah formasi, bukan masalah sistem, semangat pemain gua tuh tinggi, makanya lu bisa menang. Itu satu. Yang kedua pemain lu rapat semua, deket-deketan semua, dan yang penting pemain tengah lu saling melengkapi udah. Jadi Bruno ditaruh nomor 6, come on man anjing ya. Nomor 8, nomor 8 kan. Nomor 6 kan 3-4-3 itu Bruno di situ nomor 6. Iya nomor 8 sebenarnya sih. Dia ceritanya nomor 8. Ceritanya mau jadi nomor 8. Tapi intinya Tetep aja formasi lu kan emang tengah lu kan emang bekerja jadi nomor 6 aja, orang juga bisa mundur bisa maju juga. tapi intinya satu lah. Bruno di bench dulu. Capek dilihatnya. Makanya nanti gua Bruno di bench tuh susah. Kemungkinannya tuh juga peluangnya tuh kecil kalau Bruno di bench. Gitu loh. Kalau ganti kiper juga peluangnya kecil ya. Kalau mau Bruno dimajuin orang tua.
Kalau menurutku Bruno Jadi gue, bisa kalau gue realistis sih ya, cuman kalau lu kan pendapat lu kan mau berharap kayak gini. enggak, gue bukan marah, sih sosok Bruno jadi gue capek ya. Anjing dia tuh 3 kali penalti. Oke, gue salah, gue pernah 2 kali penalti. 3 kali penalti, cuma 1 masuk lawan Burnley, anjing. 3 kali bener. Malu Tiger. Iya. Dua-duanya itu menentukan jalannya Itu kan muka-muka pas dia dapat penalti tuh udah muka-muka grogi tuh pelatih ini nggak masuk nih. Udah muka kayak gitu. Masa seorang Bruno mau cetak gol penalti tuh? Dulu cetak penalti tuh dia kalem loh, loncat. Ya, Sekarang dia maksain lambung coba lambung atau coba. Karena dia merasa bahwa ini tuh salahnya dia semua. Makanya dia overthinking. Ya makanya kalau dia overthinking mendingan taruh di bench daripada dia banyak mikir di lapangan. Makin banyak nomor 10 nanti gitu. Nanti Cunyi ditanya kenapa nggak main. Ya kan dia bertanya. Dia di bench dulu guys. Bruno ganti posisinya Bruno di bench, Moino sama Casemiro ya. Moino sama Casemiro daripada mainin Bruno sama Ibaratnya juga itu lagi. iya anjing gue jadi bangsa tadi. Padahal sebenarnya cuma gitu. Oke lah, nggak jelek lah. Ini anjing sekarang kaki dihantam. Udah apa? Gue kalau bandingin Ugarte sama Amrabat deh, itu gue masih milih Amrabat. Itu faktor yang menurut gue tuh MU Kalau menurut gue bisa kalahin City. di sistem 3 back Amrabat. Amrabat Oke. gue nggak tahu kenapa dilepas Amrabat dulu. Gue lebih bingung lagi kenapa lebih Amrabat dari Graven Berger aja. Itu gue lebih bingung lagi. Enggak, kalau gue emang suka Amrabat. Gue suka Graven Berger. Gue kan suka Amrabat itu kan dari World Cup lah, bagus banget gue. Gue lebih suka Amrabat bisa nih main. Nah karena Gravenberg gak pernah dimainin gitu, jadi kita mikirnya tuh Deli gue gak pernah dimainin di Delik, cuman dia sering jelek. tapi kenapa dia bagus anjing? Iya. Delik tuh beda, kalau Delik sering main, temen dia main jelek. Sekarang dia di MU buset garang banget anjing, iya enggak? Garang dia percuma, Banget. tim lu kalah. Iya benar percuma tim lu kalah. Kalau mau Delik taruh di sebelahnya Casemiro lah. Kalau mau. Tapi gue yakin nggak bisa. Nggak mungkin, lu nggak mungkin eksperimen kayak gitu di tengah-tengah liga. Iya berat. Badannya berat juga, jadi nggak mungkin bisa. Makanya yang bingung dari kita, preseason bagus di sini jelek. Ya lu masukin Bruno ditaruh nomor 6 anjing. Orang lu di preseason Bruno dimajuin anjing. Itu dulu dah. Gue lebih kali. Akhirnya pokoknya musim ini pemain yang bikin gue jatuh cinta cuma Delik sih. Suka banget sama dia. Delik Cuma Wemo. Gumu mania kita. Wemo kalau enggak. Kena dulu anjing yang bener. Tok saja Kalau dulu. gua Wemo. Bumo gue. Iya. Gue nih mania yang bumo gue. Jadi gue bumo lah. Kita kudu bisa kayaknya. Lu kenapa, Fek? Buru-buru. Bukan buru-buru anjing. Mau kemana sih? Bukan, besok gue kerja lagi anjing. Gara-gara bumo nih, bumo. Buat baca juga bukan buemo, bumo. Bukan Kelleher. Tapi kalau saya penalti itu minggu depan kalau penalti Bruno sih ngambil, jangan Bruno lagi. Tetap Bruno lah. Oh, gue udah enggak cukup anjing, ada bumo yang lebih jago. Bukan lebih jago lah, lebih pede anjing. Karena eksekutor penalti itu Bruno. Menurut gua. Tapi dia udah 2 kali nih Ger. Iya. Lah, maksudnya kayak udah lah centang bumo aja lah musim ini. Kiper lemen saja lah. Aduh, enggak mau gue lihat Indir anjing ya. Oh, lu tau enggak anjing ya? Paling bangsatnya sekarang itu semua pemain setiap set piece itu nendang langsung ke si Bayindir anjing. Udah nendang ke temen Ger. Udah nendang ke Bayindir anjing. Itu Gua tuh kebayang gini ya, kan corner ya. Pasti bola arahnya ke kiper kan. Kalau gue nih, gue menjauh dari gawang anjing. Biarin deh, coba lu bisa cetak bola. Kalau bola emang ngarah ke gawang, ya udah gue tinju aja kalau corner lagi. pengennya lu tinju kan, dia nggak tinju, dia tuh kayak ngasih. Kalau dia tuh masih nggak tahu dikerumunin banyak orang, dia di situ. Iya, bukan dia jadi tuh susah anjing. Iya. Atau lu coba ya keluar dari kerumunan Iya anjing. anjing nggak ngerti gue sama Bayindir tuh, dia kiper loh, dia tuh punya otoritas di situ gitu loh. Iya. Goblok lah anjing Bayindir. Atau nggak lu ambil contoh yang ini aja. Arsenal kan banyak kan pemain-pemain. Banyak kan biasanya kan untuk kiper kan. Padahal David Raya kan pendek. Iya. Tapi pemain musuhnya tuh corner ngarahin ke David Raya tuh, tapi masih bisa survive. Iya. Bayangin tuh harusnya ngeliat itu.
Ya pun David Raya sering blunder juga, tapi nggak diomongin. Iya, Gitu loh. makanya gue bilang Lamens mainin, udah terjunin aja Lamens anjing, udah gaya aja musuhan dasarnya tentu. Ini nama Ferguson. Rumoran, yuk lu siapa kok misalnya Amore dipecat? Gua. Kok? Nyari yang mungkin lah, jangan yang nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin Jurgen Klopp? Bukan dah, dia ngelatih Liverpool nggak mungkin ke MU. Gue juga pengennya Klopp Ya anjir. udah kalau gitu Klopp. Ya udah Lu tanya gue gue pengen. kasih pilihan deh, gue kasih pilihan Gue deh. pengennya siapa Klopp. Ya, yaudah gue kasih pilihan. Nah, Xavi, Glasner, Iraola. Glasner. Iraola tahu Iraola mirip siapa? Kalau gue Glasner sama Gue Glasner. karena 3-4-3. Iya. Udah biar mampus itu yang bilang Karena 3-4-3. 3-4-3 udah Biar nanti bilang sepi 3-4-3 terus. Biar mampus lu semua yang ngomong 3-4-3 nggak bekerja, mampus lu makan tai lu semua. Kalau si Abel tar ini susah nih. Susah. Europa League tar. Iya. Coba tanya Mbak itu. Mbak belum jadi batu saat ini. Coba tanya Ger. Lagi bersih dia. Iya lagi musuh jangan gangguan kerja aja. Iya. Lu sama kelas. Iya ganggu orang kerja mah ada orang nggak mau masuk. Jadi guys, Ger. Habis disuruh sama kelasnya. Arnes, lo kan botak. Sama Arteta. Aduh. Coba tanya Mbak itu. Mbak dia bilang siapa? Pelatih ini. Jurgen Klopp. Udah ada lu. Oke lah. Oke, guys, pokoknya kita semua hashtag Jurgen Klopp untuk Manchester United ya. Iya. Gak ada yang lain-lain selain Jurgen Klopp. Hashtag Bahlil out anjing. Itu juga. Iya. Itu juga. Jadi lu pengennya Jurgen Klopp juga, Ge? Diungkap juga. Ya iyalah. Maksud gua Kalau bisa pep sekalian anjing. dia nggak bisa apa gua anjing. Kalau itu enggak lu realistis banget anjing. Klopp tuh masih lebih realistis anjing. Kan realistis kan itu. Ya, bukan maksud gua kalau lu milih Klopp ya kan dia kan gak ada kerjaan. Kalau lu milih Pep, dia masih ada kerjaan. Atau ada kerjaan tapi nggak seberat Pep. Jadi nggak mungkin ditinggal tengah musim. Tapi kalau lu ngambil Klopp sekarang, kemungkinan musim depan pasti bakal dibuang-buangin. Dan yakin gua kalau Klopp masuk ke MU, pemain pertama yang dibuang itu pasti Bruno Fernandes. Sangat yakin gua Ke kayak. Madrid. Bruno, entah ke Madrid, entah ke Al Ittihad, Bruno mana bebas lah. Bruno ke Madrid, Ceballos dibuang. Mana kamu untung banget ke Madrid anjing. Untung banget. Dia beli Iya lah. 90 juta misalnya. Iya lah. Untung banget. Bruno 100 juta, Ceballos dijual ke Marseille kan nggak jadi tuh. Oh iya. Marseille keren kan nih pemainnya. Sekarang ya Gundogan. ada Aubameyang, Gundogan, ada Rabiot, ada Pavard, ada Greenwood. Oh, masuk ya begitu sih. Iya, ada Greenwood. Udah gak ada ini lagi ya. Iya. Kipernya sih, Seribu. kiper udah masih. Pelatihnya De Zerbi itu sih anjing. Marseille Lu nggak mau Dejerbi? 3-4-3 juga loh. ada Dejerbi. De Zerbi bukan 3-4-3, tapi 3 back cuman bukan 3-4-3. Tapi sebenarnya ya untuk bisa mengaplikasikan 3 back lapangan sebenarnya sama. Tapi gue yakin juga kalau Dejerbi masuk. Ini juga yakin gue gitu. Pokoknya sama pelatih masuk. Hal pertama yang akan dipegang adalah Bruno. Itu kan pemain warisan Ole masih ada loh. Nggak usah pemain orisannya Moyes saja masih ada. Lu untuk memainkan 3-4-3 butuh wingback yang cepat ya lu bandingin dulu sama si Dalot. Luxo terakhir Cepat sih. Luxo terakhir bagusan di PSV ya waktu lawan PSV ya yang cedera itu anjing. Dong tuh cepat sih, cepat. Cuman nggak ada otak aja. Ya itu kan yang prime Ruben Amorim winger lu siapa? Wingback itu siapa? Kuenta. Bukan, wingback lu masih punya wingback ini Nuno Mendes waktu itu. Enggak bego Kuenta. Nuno Mendes. Iya, bek kanannya Kuenta baksa. Bek kirinya Nuno Mendes baru dijual sama dia. Iya. Goblok anjing, Amorim. Dah. Kalau beli pemain depan. Tolong. Bukan ngomong bisa goblok sebenarnya manajemen juga goblok, tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Semua dosa manajemen. Tapi mending lu bangun squad dari belakang atau depan? Gua. Belakang lah. Gua. Iya. Tengah. Kalau gue belakang gitu. Gua tengah gua. Kalau gue dari kiper back. Gua tengah gua. Gua tengah, back depan. Karena tengah yang menstabilkan semua. Iya bisa. Tapi kalau gue back dulu sih. Makanya kan ada DMF yang bisa main sebagai Karena opsi pemain tengah yang kayak siapa? Bukan Modric, Kevin De Bruyne itu udah dikit menurut gue. Iya. Karena itu. Nih terakhir ya yang mirip Kevin De Bruyne melakukan Modric, ya mungkin nih bakal kontroversi kan. Bruno kan. Kan udah nggak ada lagi ada yang kayak dia. Oh udah gak. Kayak mereka bertiga udah nggak ada lagi. Ah, bukan tahu. Kayak mereka bertiga udah nggak ada lagi sih.
Kayak lu kayak Kevin De Bruyne, Bruno sama Modric udah gak ada lagi yang bisa ngasih pas dari belakang ke depan nyampe. Wah, udah gak ada lagi. Ada sih De Jong, Pedri, Coutinho ada. Pedri yang bisa. Siapa? Bisa dia ngasih bola dari belakang ke depan. Bisa. Kenapa Bisa. enggak? Bisa. Bisa beli apa bisa nendang? Dua-duanya. Bisa dia. Bisa dia. Makanya kan Pedri sama De Jong tuh bagus banget, lagi bagus-bagusnya nih. Ini Pak. Siapa dia? Apalagi Barca lagi main direct, bukan tiki-taka lagi. Siapa DMF mereka? Hah? Siapa DMF? Sekarang kan Barca 4-2-3-1. Iya DMF. DM 2. Siapa? Tuker-tukeran, De Jong sama Pedri. Oh, Theo sama Pedri. Iya. Dia kakinya. Iya. 10 sih ini Dani Olmo. Kalau nggak ada Dani Olmo sih ini siapa tuh pemain yang mau cabut ke Chelsea cuman gak jadi, adalah gue lupa. Itu Now. Gue lupa lah. Itu. Ya, lu apa ya? Pantau ini nggak sih pemain muda kayak Rudy Bargi, tahu nggak sih? Lalu nggak tahu. Tahu dibaca. Tahu. Dia Oh? jadi kemarin. Emang di Barca dia? Oh, jago deh. Biasa aja sih, masih mental. Sama Victor Mu masuk ke sebelah. Vitor Rogo, siapa? Siapa? Rooney Bargi, Hendrik. Casado. Itu kan pemain-pemain muda Barca tuh ya. Lamine Yamal. Amin Yamal itu tuh angkatan semua tuh. Lamine Yamal tuh masih muda anjing. Kita semua sih Lamine Yamal tuh masih muda anjing. Masih 19 Tapi tahun. udah bisa digejot. Iya. Lu kalau tahu nih pas Ballon d'Or nih. Siapa ya? Kan Ballon d'Or yang cewek kan udah menang 3 kali tuh Barca. Anjing Lamine Yamal udah ngelirik kan. Udah ngelirik kayak pengen lirik-lirikan gimana sih? Kayaknya lu dia tangan anjing itu. Anjing gue bilang kayak anjing udah puas ya. Oke lah, dari situ aja lah ya. Saksikan terus di video kita berikutnya ya. Silakan subscribe, like, komen. Sampai jumpa di Fun Football Podcast. Dadah.